Technical View Pound Sterling 12 Mei 2020 per jam 11:56 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2336, low 1.2285 dan running price kini berada di 1.2318. Fail, gagal total untuk ascending triangle teman-teman, dikarenakan area support ternyata ditembus dan Anda bisa lihat di sini dua candle terakhir komposisinya membentuk satu candle bullish ditambah dengan bearish candle yang lebih panjang. Ini adalah bearish engulfing sehingga kemungkinan potensi penurunan akan layak terjadi dan mendominasi untuk hari ini. Tapi kurang lebih lagi-lagi ada Fibonacci retracement membantu kita menentukan apakah potensi tersebut masih layak untuk melanjutkan penurunan atau sementara tertahan. Kalau dilihat dari 50% ini 1.2305 adalah area yang kemarin sempat saya sebutkan bahwa kemungkinan potensi penurunan pun akan kembali terjegal di 1.2305 dan nampak nyata kemarin area terendah atau penurunan kurang lebih mencapai 1.2281 lalu ditutup dengan rebound di 1.2335. Artinya area 1.2281 yang tercipta hanya berupa tail dan 50% area ini berarti cukup ampuh. Dan hari ini pun area terendah berada di 1.2285 dengan area tertingginya 1.2336. So, depresiasi akan terjadi tapi kemungkinan akan relatif tertahan terlebih dahulu. Saya melihat dari potensi ini sebetulnya kalau kita lihat dari garisnya ini sudah ditembus ditandai dengan pembukaan di bawah area garis support tersebut, maka kemungkinan potensinya akan terjadi penurunan. Tapi biasanya setelah penembusan akan terjadi pullback terlebih dahulu. Dan kali ini perbedaannya adalah untuk pound sterling saya cenderung melakukan atau memanfaatkan area pullback tersebut sebagai area buy meskipun dengan range yang cukup terbatas karena kemungkinan peluangnya akan lebih besar untuk penurunan. Tapi kita lihat di grafik H4 alasannya lebih memperkuat untuk sementara waktu akan terjadinya rebound. Kurang lebih ini adalah arealnya di mana kalau misalkan Anda lihat pola kemarin yang kita curigai sebagai inverted head and shoulder gagal dan kita melihat potensi yang selanjutnya justru dicurigai sebagai areal double bottom. Kita lihat potensinya. Kalau saya tarik areal historical price seperti demikian, saya memiliki areal historical price 1, 2, 3. Di mana areal ini berarti areal yang cukup relatif kuat dan kemungkinan tergelincirnya atau glossornya kemarin juga sudah terantisipasi terlebih dahulu. Mengingat data fundamental yang ada, pertemuan antara Uni Eropa ataupun Inggris masih belum memberikan gejala-gejala apapun dan kemungkinan penurunan pun hanya dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya stagnasi ataupun tertundanya kembali pembicaraan atau negosiasi kedua kubu tersebut. Sehingga kemungkinan potensi ini lagi-lagi saya ingatkan kemungkinan potensinya bisa saja ini menjadi areal double bottom yang cukup baik namun juga relatif terbatas. Jika ini terjadi double bottom maka ini adalah areal neckline-nya. Sehingga kemungkinan areal neckline tersebut saya asumsikan sebagai areal resisten kedua sementara areal resisten pertamanya kurang lebih berada di historical price ini. So 1.2360 sebagai resisten pertama dan 1.2426 menjadi areal resisten kedua kita. Dan kalau ini terjadi betul-betul sebagai double bottom, berarti kita sudah mendapatkan areal koreksi tadi pagi di 1.2285. Namun untuk kali ini, saya cenderungnya untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.2295 ataupun 1.2305. Target pertama saya adalah 1.2356, sedikit di bawah areal resisten pertama. Dan juga target kedua berada di 1.2400, sedikit di bawah areal resisten kedua. Dengan stop loss 1.2236 saya asumsikan jika itu terjadi berarti double bottom sudah fail dan tidak akan terjadi pullback yang signifikan, justru akan melanjutkan penurunan. Dan saat itu pula kita akan bisa untuk mengupdate atau merubah strategi menjadi sell on breakout. Tentunya dengan pertimbangan faktor fundamental. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 12 Mei 2020 per jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya tergelincir dan kita fail kemarin karena Euro USD mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai arah 1.0798. Kita lihat potensi untuk hari ini dengan running price per jam 12 adalah di 1.0802, sementara area tertinggi adalah 1.0809, low di 1.0782. So untuk kali ini ternyata kemarin kalau kita lihat dua potensi tersebut antara keberadaan tweezer bottom,
versus dengan shooting star. Ternyata yang paling dominan adalah shooting star-nya sehingga terjadi tergelincir. Dan juga kalau kita lihat hari ini saya lebih mengingatkan kepada Anda kemungkinan potensi akan terjadinya longsor susulan. Anda bisa lihat di sini areal pertama di tanggal 20 Februari 1.0776, lalu kemudian areal kedua 6 April 1.0766, lalu kemudian areal ketiga adalah 24 April di 1.0725 meskipun ditutup di 1.0820, dan kemudian areal ketiga atau keempat adalah 1.0764. So, sudah 4 kali teman-teman, sehingga kemungkinan potensi hari ini kalau terjadi kembali ujian di areal tersebut, maka harap berhati-hati, kemungkinan longsor akan lebih dominan terjadi. Itu artinya bearish akan sangat-sangat menguasai Euro USD. Meskipun lagi-lagi outlook untuk pertemuan negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa masih akan menjadi pusat perhatian hingga hari Jumat mendatang. Tapi kurang lebih yang dikhawatirkan adalah kemungkinan market discount terhadap stuck atau kemungkinan tertundanya atau tidak ditemukannya jalan keluar untuk kedua kubu, dan lagi-lagi akan dilanjutkan dengan putaran selanjutnya di bulan-bulan berikutnya, sehingga tekanan masih akan ada, termasuk juga salah satunya dengan faktor ECB yang akan melakukan kebijakan QE yang dipertentangkan oleh pengadilan konstitusi Jerman. Di grafik keempat kita juga mendapatkan pola penurunan sepertinya juga akan relatif sama atau mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling. Jika lihat ini, maka potensinya akan terjadi double bottom, sehingga kemungkinan potensi 1.0764 ataupun 1.0775 itu akan menjadi area krusial dan dia akan terjadi rebound. Jika ini double bottom, maka neckline akan berada di kisaran 1.0847. Tapi berbeda dengan pound sterling sebelumnya, meskipun ini adalah kemungkinan potensial double bottom, dikarenakan secara fundamental faktor bearish atau faktor tekanan cenderung lebih dominan, maka potensi ini saya manfaatkan untuk pullback untuk melakukan sell. Sehingga untuk hari ini sell on pullback untuk Euro USD di kategori areal 1.0812 ataupun 1.0823. Target pertama adalah 1.0764 dan target kedua adalah 1.0720. Stop loss kurang lebih saya antisipasi di 1.0900 in case ternyata neckline berhasil tembus sebagai areal double bottom. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.